Ini dia kawan-kawan, saya punya empek-empek sudah jadi. Jadi empek-empek apa adanya ya. Jadi modelnya seperti ini. Dengan cukanya kawan-kawan. Cukanya itu ini cuma yang aslinya, jadi kalian bisa tambah sendiri apa yang kalian suka. Selamat mencoba semua. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Video kali ini kawan-kawan saya mau ajak kalian, mari kita buat empek-empek. Tapi ini empek-empek acak-acakan buatannya saya. Empek-empek ini saya buat karena request-request dari teman-teman. Berhubung harga empek-empek di Holland ini lagi mahal. Terus kami di sini suka sekali makan empek-empek. Selama ini saya selalu beli karena lebih murah kawan-kawan, beli tidak perlu dibikin dan sebagainya. Tapi terakhir-terakhir karena apa-apa semua serba mahal, kalau kepingin makan empek-empek terus mau beli sangat mahal tuh kita jadinya kan pikir-pikir. Akhirnya waktu tahun lalu pas saya punya acara ulang tahun, saya bikin untuk pesta acak-acakan, terus teman semua pada mau. Jadi hari ini saya juga diminta dari semua subscriber, please kasih masuk resepnya. Jadi saya bikin ini resep, saya dapat resepnya dari mamanya temannya saya, dan sudah berapa banyak saya pelajari di Holland pakai ikan apa dan sebagainya. Jadi saya punya komposisi yang saya bisa jual di sini atau yang untuk teman mau beli di sini. Tapi buat kalian di Indonesia, seperti biasa bikin empek-empek itu pakai ikan tenggiri paling the best, karena ikan tenggiri itu di Indonesia murah dan kita bisa dapat di mana saja. Di sini tuh tidak bisa kawan-kawan ya. Jadi kita harus pintar-pintar buat dan sebagainya. Buat kalian yang mau tahu, yang kalian ada di luar Indonesia, kalian mau konsultasi tentang masalah ikannya, boleh DM saya di Instagram. Saya bisa berbagi ilmunya saya dalam mencoba semua jenis ikan. Jadi semua jenis ikan sudah saya coba, dari yang murah sampai yang mahal. Dan saya lebih memfokuskan ke ikan yang murah supaya kita bisa jual murah. Saya sendiri kalau mau makan sesuatu terus terlalu mahal, rasanya tuh sayang kawan-kawan. Jadi sehingga saya menciptakan atau cari sampai dapat bisa yang enak, sama rasanya seperti pakai ikan tenggiri dan kita bikin. Tapi di sini untuk resep ini saya akan tulis kita pakai ikan tenggiri. Saya bukan orang Palembang kawan-kawan, jadi minta maaf kalau tidak sama atau apa, karena di sini sudah resep saya sebagai orang merantau buat empek-empek supaya kita bisa tetap menikmati makanan khas Indonesia di mana saja kita berada. Supaya tidak lama-lama kawan-kawan, mari kita langsung buat. Bahan ada di bawah sini. Nah kawan-kawan, mari kita mulai. Di sini saya punya daging ikan yang sudah saya blender ya. Jadi kalian lihat, ini daging ikannya. Terus saya punya tapioka atau sagu tani ya, dan saya punya air, garam, kaldu jamur kawan-kawan, dan putih telur. Dan di sini saya punya mixer untuk kita mau buat. Jadi kita cuma masukkan daging ikan ya, saya masukkan semuanya. Terus kita bisa kelihatan, kita aduk perlahan-lahan. Kita aduk perlahan-lahan sambil tambahkan air sedikit demi sedikit. Bisa kasih cepat. Dan di sini saya kasih masuk putih telur, garam, dan kaldu. Kita tambahkan air.
Saya matikan dulu kawan-kawan ya, mau saya aduk. Setelah teraduk rata, kita campur lagi kembali kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, kalau di sini dalam video sini saya tidak kasih masuk daun bawang, batang daun bawang yang putih. Biasanya saya taruh batang daun bawang yang putih supaya lebih harum. Jadi kalau kalian suka, kalian boleh tambah blender batang bawangnya dengan air yang sudah ditakar, baru kalian masukkan. Di sini kawan-kawan, kalian harus tetap mencoba rasa kaldunya sesuai dengan seleranya kalian atau tidak, garamnya sesuai dengan selera kalian atau tidak. Di sini saya buat tidak terlalu asin karena banyak orang tidak terlalu suka kalau asin. Dan empempe itu kita makan dengan kuah ya kawan-kawan ya. Setelah semua tercampur, kita masukkan tapiokanya sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur rata gitu. Di sini saya bagi dua kawan-kawan ya, karena mixernya cukup besar untuk bisa langsung satu kali dibagi dua saja. Kuah dari empempe itu bakalan asin manis kawan-kawan ya, jadi tidak perlu dikasih terlalu banyak garam empempenya. Dan juga empempe itu tidak ditaruh bawang putih karena dalam cukanya tuh banyak bawang putih kawan-kawan ya. Jadi kalau kalian berpikir mau taruh bawang putih, boleh, itu selera kalian, tapi menurut saya cukup dari kuahnya saja. Kuah akan kalian lihat cara buatnya di belakang. Nah, di sini saya kasih selesai semua campuran tapiokanya, baru kita mau rebus. Masukkan tapioka, hati-hati kawan-kawan, takutnya dia bakal terpencar kiri kanan. Jadi sedikit demi sedikit lebih baik daripada langsung banyak. Juga sambil diaduk pinggiran-pinggiran dari bak mixer ini, karena di pinggiran-pinggiran tuh lebih banyak tapioka, takutnya nanti pada saat dimakan terasa tapiokanya. Nah, jadi kalau kalian campur dengan baik seperti ini, dia akan betul-betul tercampur dengan baik. Dan ingat kawan-kawan, pada saat seperti ini timingnya kalian harus coba rasa kaldu, rasa garam, dan sesuai selera kalian yang kalian suka. Kalau kurang tambah, itu paling bagus momen yang sekarang ini. Nah, ini hampir selesai kawan-kawan. Sambil kita tunggu ini selesai, jangan lupa kalian kasih naik air panas dan didihkan. Di sini sudah seberes, jadi kalian lihat hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Bagus sekali, dia lembut. Nah, aduk sampai sudah kalian rasa betul-betul rata dan matikan, kita siap masukkan atau kita siap cetak. Jadi di sini supaya gampang saya cetak dengan piping bag kawan-kawan dan plastik kue supaya kita tidak mengotori tangan dan tidak menggunakan kebanyakan tapioka untuk kulit di luarnya gitu pinggir. Dan saya juga amat sangat tidak suka buat sesuatu yang kecil-kecil satu-satu kawan-kawan gitu. Nah, ini saya masukkan di dalam piping bag. Jadi buat kalian kalau mau makan empek-empek acakan ini tuh kalian harus campur sendiri cukanya yang kalian suka. Juga lomboknya sesuai selera kalian kawan-kawan. Sudah begini kawan-kawan ya. Saya punya ini di sini. Kita potong sesuai yang kalian mau. Jadi di sini Kanona potong segini supaya sama besar dengan yang satunya itu. Jadi mari kita mulai.
Jadi dia jadi seperti ini. Yang sisanya tadi Kak Nono sudah bikin semuanya. Ya. Tadi bikin sambil live. Setelah semuanya terapung dan matang, lalu kita angkat, masukkan ke dalam air dingin. Jadi di Holland kita punya air dari keran tuh sudah kayak air es. Jadi buat kalian di Indonesia kalau mau kasih masuk, sebaiknya kasih masuk air dalam kulkas, bikin air es atau masukkan es batu kan. Setelah itu, setelah dia tenggelam, baru kita bisa tiriskan. Dan saya punya pempek sudah beres kawan-kawan. Jadi setelah dingin kawan-kawan, kalian akan lihat dia sudah tenggelam, ya. Dan sekarang kita tiriskan. Can-can. Jadi kawan-kawan, ini empempeknya sudah selesai. Di sini saya bungkus per 500 gram. Ya, jadi sekarang kita tinggal mau timbang untuk gulanya. Untuk per berapa bisa dapat berapa itu yang harus saya bikin. Tapi yang untuk empempeknya nih sudah, ya. Kawan-kawan, sekarang mari kita buat cuka untuk empempek. Jadi di sini saya hanya menggunakan bahan yang saya dapat di sini. Dan di sini kita tidak punya pilihan gula merah, jadi kita cuma pakai gula merah. Ini saya pakai ini karena ini gula merah yang paling saya bisa dapat hitam di sini. Jadi perbandingan antara gula dan air itu 1:1 kawan-kawan. Pertama, dan saya pakai bawang putih bubuk. Kalau kalian punya bawang putih segar, pakai bawang putih segar. Saya suka bawang putih bubuk, asam, dan garam, juga saya kasih ebi. Jadi ebi ini sebenarnya kawan-kawan kalian boleh pakai hambur ya. Cuma karena kita di sini ebi sangat mahal, jadi saya buat kaldunya berasa ebi memang supaya semua terasa. Nah, pertama-tama saya akan masak terlebih dahulu ini kawan-kawan ya. Ya. Saya akan masukkan gula asam, gula. Jadi gula merah di sini kita punya modelnya kayak gini kan. Kita tidak punya pilihan kan ya. Jadi saya buka dulu semuanya. Jadi ini gula asam dan kita tambahkan garam. Terus kita rebus dengan air 1:1 kawan-kawan ya. Ini airnya. Setelah rebus mendidih, gula larut dan asam jawanya juga lembek, kita saring terlebih dahulu kawan-kawan. Baru kita tambahkan bawang putih dan saya tambahkan ebi ya, supaya bawang putih dan ebinya bisa simpan di dalamnya. Setelah itu nanti kita saring lagi. Mari kita langsung masak di panci. Seperti kalian lihat ini saya rebus dengan api kecil ya, pelan-pelan sampai semua gula larut dan asamnya juga bisa hancur. Nanti setelah itu kita saring kawan-kawan ya. Kita lanjut kalau sudah selesai.
Nah, ini kawan-kawan sudah pagi dan saya sudah biarkan saya punya gula semalaman dingin karena saya mau lihat berapa kental dia. Kalau terlalu encer mesti saya rebus lagi hingga agak kental sedikit. Tapi ternyata ini sudah pas, jadi saya tinggal saring karena masih banyak ampas-ampas dari asam jawa, kawan-kawan. Setelah itu saya benar-benar keluarkan asamnya, baru kita lanjut masak kembali kita punya gula. Setelah itu kawan-kawan kita masukkan sisa bumbu dan bahannya. Ini saya pakai ebi masih utuh karena lagi malas keluarkan blender. Paling bagus kawan-kawan pakai ebi yang sudah direndam air panas dan kalian sudah haluskan. Nah, di sini saya akan kasih masuk semua bawang putih ini, tapi saya tidak bisa kasih masuk satu kali kawan-kawan, harus bertahap. Masukkan sedikit dulu, terus kita aduk rata sampai semua tercampur, terus tambah lagi sampai bawang putih yang kita mau tuh habis. Tidak bisa langsung sekalian satu kali semuanya karena takutnya nanti bawang putih itu gumpal. Kalau kalian pakai bawang putih segar tidak masalah. Di sini saya cuma punya satu bawang putih segar, jadi saya kasih masuk juga. Nanti kalian lihat sebentar. Dan tidak lupa rasa ini gula apakah asin dan manisnya sudah kontras, dan setelah terakhir nanti kita tambahkan cuka. Jadi kita harus bikin rasanya kontras antara cuka, gula dan garam ya. Setelah itu kawan-kawan sudah tercampur rata, sekarang kita nyalakan api, perlahan-lahan kita rebus sampai gula ini jadi kira-kira seperti ini, sampai dia mau kayak meluap begitu keluar, baru kita matikan apinya. Jadi kalian lihat bagaimana bagusnya dia punya didihan. Jadi di sini rasa lagi kawan-kawan sesuai yang kamu punya mau, sudah asin manisnya sudah cukup, baru lanjut. Jadi ini seperti ini. Saya tambah garam karena kurang garam, ini bawang putih punya yang terakhir saya habiskan. Dan diaduk terus kawan-kawan, jangan sampai meluap. Saya sudah garam sudah pas ini dengan tambah segini, dan gula punya perbandingan sudah sangat kontras. Jadi saya biarkan ini mendidih, baru saya matikan, saya dinginkan kawan-kawan ya.
Gulanya sudah saya isi di dalam botol-botol kawan. Ya. Ini dia kawan-kawan, saya punya empempe sudah jadi. Jadi empempe apa adanya ya. Jadi modelnya seperti ini. Dengan cukanya kawan-kawan. Cukanya itu ini cuma yang aslinya, jadi kalian bisa tambah sendiri apa yang kalian suka. Selamat mencoba semua. Ini dia kawan-kawan empempenya saya. Minta maaf saya lupa buat video penutupannya. Ini dia, selamat mencoba. Terima kasih semua.